Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Samsul Muarif dari program studi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas 1A dan di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ulumul Quran dan langsung saja tanpa berlama-lama mari kita ke materinya. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran bukan hanya kumpulan hukum dan kisah sejarah saja, tetapi dalam Al-Quran terdapat gaya bahasa yang sangat indah, termasuk amsal, yaitu perumpamaan atau analogi. Allah SWT menggunakan perumpamaan ini agar manusia lebih mudah memahami konsep yang abstrak, sehingga pesan-pesan ilahi bisa masuk ke dalam hati dan akal mereka dengan lebih kuat. Apa sih itu amsal? Kata amsal adalah bentuk jamak dari kata masal yang berarti perumpamaan, contoh, gambaran, dan analogi. Dalam Al-Quran, amsal digunakan untuk menggambarkan makna yang mendalam dengan cara yang sederhana dan dekat dengan kehidupan manusia. Perumpamaan dapat berupa 1. Perumpamaan yang menunjukkan sesuatu hal yang abstrak, seperti keimanan, kesyirikan, atau petunjuk. Yang kedua, ada perumpamaan untuk memperingatkan, seperti balasan bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang munafik. Yang ketiga, itu ada perumpamaan untuk menghibur, seperti kisah-kisah nabi yang terdahulu dan juga janji kemenangan bagi orang-orang beriman. Dengan kata lain, amsal adalah jembatan dari makna yang sulit dengan pemahaman manusia. Mengapa Allah SWT menggunakan perumpamaan? Setidaknya ada 3 alasan mengapa Allah SWT menggunakan perumpamaan. Yang satu ada untuk mempermudah manusia memahami pesan Al-Quran. Gagasan besar tentang keimanan seringkali abstrak. Dengan perumpamaan, pesan itu menjadi konkret atau menjadi jelas. Yang kedua, yaitu untuk menguatkan pengaruh emosional. Perumpamaan dapat menimbulkan rasa takut, harap, kagum, atau bahkan malu sehingga hati tersentuh. Dan yang ketiga, itu ada untuk menghadirkan bukti dan argumen yang kuat. Melalui amsal, Allah memberikan logika yang sangat jelas membuat manusia sulit untuk membantah kebenaran Al-Quran. Lanjut, kita ke contoh-contoh amsal dalam Al-Quran. Yang dimana yang pertama, itu ada perumpamaan bagi orang yang munafik atau orang-orang munafik lah ya. Itu berada di Quran surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 18. Yang dimana Allah menggambarkan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api, lalu ketika api itu telah menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah memadamkannya, mereka berada dalam kegelapan, tidak bisa melihat. Perumpamaan ini menggambarkan itu mereka pernah merasakan cahaya hidayah, tetapi karena kedengkian dan keraguan, cahaya itu dipadamkan, sehingga mereka kembali dalam kegelapan yang lebih pekat. Kekuatan perumpamaan ini membuat kita memahami betapa bahayanya sifat munafik. Dan yang kedua, itu ada perumpamaan amal orang-orang kafir. Itu berada di Quran surat Ibrahim ayat 18. Allah mengibaratkan amal orang kafir seperti abu yang ditiup angin kencang. Tidak ada yang tersisa, tidak bermanfaat bagi mereka di akhirat. Perumpamaan ini menekankan bahwa amal tanpa iman adalah sia-sia, walaupun tampak besar dan megah di dunia. Ia tidak cukup kokoh untuk menghadapi tiupan angin hari kiamat. Lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah. Itu berada di Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Allah menggambarkan orang yang mencari pelindung selain Allah seperti laba-laba yang membuat rumah.
rumah laba-laba yang sangat rapuh. Ini mengajarkan bahwa kekuatan selain Allah adalah lemah. Ketergantungan kepada makhluk membuat manusia rapuh seperti laba-laba. Lanjut ke contoh yang keempat, yaitu ada perumpamaan kalimat yang baik pada Quran Surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat 25. Allah menyebarkan kalimat thayyibah atau tauhid itu seperti pohon yang baik. Akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit dan berbuah setiap saat. Maknanya, iman yang benar memberi manfaat terus-menerus, kokoh di hati, meninggikan derajat pemiliknya, dan bermanfaat bagi sekitarnya. Lanjut ke jenis-jenis amsal. Para ulama membagi amsal menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada amsal musyarahah. Perumpamaan ini disebut secara langsung dengan kata-kata tasbih atau penanda tertentu. Yang kedua itu ada amsal kaminah, perumpamaan yang tidak disebut secara langsung atau tidak disebut secara eksplisit, namun mempunyai makna yang tersirat. Yang ketiga itu ada amsal mursalah, ungkapan hikmah yang digunakan sebagai prinsip umum. Jenis-jenis ini menunjukkan kekayaan bahasa Al-Quran dalam menyampaikan hikmah. Pelajaran dari Amsal Al-Quran. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dari berbagai perumpamaan ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama itu ada perumpamaan membuat kita merenung. Ia mengajak pembaca untuk berpikir, tidak hanya membaca secara tekstual. Yang kedua itu ada perumpamaan memperkuat iman. Setiap amsal menunjukkan kebenaran Al-Quran melalui logika dan ilustrasi nyata. Yang ketiga itu ada perumpamaan membantu kita memperbaiki diri. Misalnya, perumpamaan orang munafik meningkatkan agar kita menjauhi sifat ragu dan dusta. Yang keempat itu ada perumpamaan menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya benar secara isi, tetapi indah secara sastra. Selanjutnya, kesimpulan. Perumpamaan atau amsal dalam Al-Quran adalah salah satu cara Allah menyampaikan pesannya dengan lebih jelas, kuat, dan menyentuh hati. Melalui gambaran yang konkret, dekat dengan kehidupan manusia, Allah menjelaskan konsep-konsep abstrak seperti iman, kekufuran, amal, dan petunjuk. Amsal juga berfungsi memperingatkan, menghibur, sekaligus menguatkan logika dan keimanan manusia. Contoh-contoh seperti perumpamaan orang munafik, amal orang yang kafir, yang seperti abu, atau kalimat baik seperti pohon yang kokoh, semuanya membantu kita memahami kebenaran secara mendalam. Dan pada akhirnya, Amsal mengajarkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang penuh dengan hikmah. Dan siapapun yang merenungi perumpamaan di dalamnya akan mendapatkan pemahaman yang lebih, serta terdorong untuk memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini membuat kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata karena saya masih di tahap pembelajaran. Jadi mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.